selamat datang di Jelajah Desa, tempat di mana keindahan alam, budaya lokal, dan kisah inspiratif berpadu menjadi satu. Nah pemirsa, kali ini saya lagi ada di Muara Enim tempatnya. Saya lagi makan siang, ini soto. Dari jam 8 pagi tadi kita udah melanjutkan perjalanan dari Palembang ke Pagar Alam. Kali ini di episode Jelajah Desa kali ini aku bakal mengulik lebih jauh mengenai destinasi wisata yang ada di sana. Ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Lanjut makan dulu teman-teman. Kita mau lanjutin perjalanan lanjut ke Pagar Alam. Mungkin sekitar 4-5 jam lagi dari Muara Enim. Ikutin terus perjalanan kita. Di episode Jelajah Desa kali ini, aku bakal singgah ke Sekolah Gajah di Desa Perangai, Kabupaten Lahat. Yuk ikutin terus perjalanan aku di Jelajah Desa, lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna. Baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di Bukit Jempol, Bukit Telunjuk, dan Bukit Serelo yang tepatnya berada di Kabupaten Lahat. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Sekolah Gajah yang juga ada di Kabupaten Lahat. Ikutin terus perjalanan kita di episode Jelajah Desa kali ini. Nah, dari jalan lintas tadi, menuju ke lokasi Sekolah Gajah itu membutuhkan waktu sekitar 30 menitan nih guys. Dan akhirnya kita udah sampai di gerbang tiket Sekolah Gajah Kabupaten Lahat. Ini kita udah dapet di tiketnya. Untuk tarifnya satu orang itu 10.000. Ikutin terus ya. Karena aku baru pertama kali masuk ke sini, makanya aku nanya dulu nih sama warga yang tinggal di sekitar lokasi. Ternyata jarak dari gerbang tiket menuju lokasi Sekolah Gajah itu nggak begitu jauh nih guys. Mungkin sekitar 300 meteran. Setibanya di lokasi, kita langsung diarahin untuk turun melihat salah satu gajah asli Sumatera. Selama perjalanan, kita selalu ditemani pemandangan Bukit Jempol yang asri banget. Karena aku baru pertama kali ngelihat gajah, aku sempat kaget dan takut nih guys, ngelihat gajah yang gede banget. Nah, gajah yang aku temui ini bernama Linda, yang udah berusia kurang lebih 30 tahun. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di Sekolah Gajah, tepatnya ada di Kabupaten Lahat. Seperti yang dilihat di belakang saya ini, ada seekor gajah bernama Linda. Dan bersama dengan pawangnya, kita bakal tanya-tanya mengenai gajah tersebut. Yuk, ikutin terus. Permisi, Kak. Boleh tanya dengan siapa? Ozi. Ozi. Udah berapa lama, Kak, Ozi menjadi pawang gajah ini? Kalau jadi pawang gajah baru tahun ini. Tahun ini? Iya. Oke. Nah, ini adalah gajah jenis? Kalau gajahnya ini gajah Asia. Gajah Asia. Oh, bukan gajah Sumatera ya? Oh. Gajah Asia, subspesiesnya lebih ke gajah Sumatera. Oke. Kan gajah Asia ini ada di India, Nepal, sama di Sumatera. Nah, oke. Berarti ini didatangkan langsung dari? Enggak, kalau ini memang asli di sini. Asli Sumatera di sini? Asli Sumatera Selatan. Oh, baik. Ini gajah ini dari Sebokor, Banyuasin. Banyuasin. Oke. Kalau aslinya. Nah, kalau untuk di Sekolah Gajah ini ada berapa ekor sih Kak tepatnya gajah? Total kita ada 8.
Ada 8. Ada 8, 7 betina, 1 jantan. 1 jantan. Iya. Oke. Ada anakannya? Enggak. Untuk anakan untuk saat ini belum ada. Belum ada yang berhasil. Nah, ini gajah yang bernama Linda, berarti jenis kelaminnya perempuan. Ya. Nah, untuk beratnya Kak, boleh tahu berapa tuh? Beratnya itu dari hitungan-hitungan kita berdasarkan lingkar dada sama tinggi bahu di 2 ton, kurang lebih di 2 ton. 2 ton. Ya. Itu kita ngitungnya di bulan Juni. Bulan Juni. Ya, rencananya akan dilakukan reguler per 6 bulan. Oh, kalau tinggi nah Kak? Kayak aku lihat tadi Tinggi. 2 sampai 3 meter. Kalau betina itu 2 meteran ya. 2 meter. Kalau jantan itu 2,5 meter sampai 3 meter lebih. Bisa lebih. Oh, baik kayak gitu ya. Ada gajah lain berarti di dalamnya? Ada gejala-gejala lain, tapi untuk ketakut. yang dipajang, kalau di show lah ke pengunjung itu biasanya 2 atau sampai 3. 2 sampai 3. Ada Linda, Elvi, sama Tika. Oh, Tapi itu perempuan semua? Cewek semua. Wow, Karena kalau gajah jantan dia cenderung lebih aktif dari gajah betina. Jadi untuk keselamatan pengunjung juga kan Iya. lebih aman kita show gajah betina. Gajah betina pun kadang kalau dia lagi iseng juga agak Iya, Mana seperti ini ya contohnya. Gitu. Kalau misal untuk makannya Kak, aku mau tahu tuh pakan yang diberikan itu apa sih? kalau pakan utamanya dia rumput-rumputan kayak di sini, kayak alang-alang ini, akar, daun. Tapi kalau pakan tambahan dari kita itu nanas, pisang, tebu, pelepah kelapa. Terus juga per minggunya kita kasih suplemen tambahan untuk mineral kayak kacang-kacangan. Diam. Ya udah mulai nakal ya kayaknya. Ini nggak bisa diam. Oh. Tapi ini gajah yang paling tenang loh di sini. Oh, di sini. Kalau si Oke. Tika dia lebih gemuk lagi, lebih bulat badannya. Terus lebih aktif, Oh, lebih aktif. lebih nggak bisa diam. Ini masih santai lah ini. Nah. Kalau si Tika tuh joget-joget. Oh, bisa sampai Bisa joget-joget. joget-joget. Oh, wow. Itu si Tika. Nah, kalau upaya yang Kakak lakukan untuk menjinakkan gajah ini tuh bagaimana sih Kak? Aku mau tahu sebagai Kakak yang pawang gajah ya kan. Kalau menjinakkan di zaman sekarang itu udah nggak boleh lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya penangkapan gajah liar terus dijinakkan, itu nggak ada lagi. Kalau ini kan gajah-gajah ini udah dari 97. Ini 97 atau 96 ditangkap terus dijinakkan. Dan itu pun peruntukannya sebagai gajah pikat untuk mitigasi konflik, mitigasi interaksi negatif antara manusia dengan gajah. Oke. Jadi bukan asal jinak aja gitu kayak biar untuk show gitu, enggak. Oh. Tapi emang fungsinya ya dia sebagai perantara nih. Untuk biar gajah liarnya nggak ganggu. Nggak ganggu masyarakat gitu ya. Begitupun sebaliknya. Oke, gitu. Sebenarnya masyarakat yang ganggu sih. Karena kalau aku baca-baca juga lahan tempat gajah itu tuh dia memang di situ-situ aja gitu kan, jalan-jalannya itu. Sebenarnya jalur jalur. gajah itu di situ-situ aja. Mereka itu jalan tuh jauh sebenarnya. Penjelajah kan gajah ini. Tapi dia nggak selalu kayak sebulan sekali atau gimana. Kadang dia netap di satu tempat kalau lagi ada anaknya itu kan. Nunggu sampai anaknya siap dulu untuk diajak jalan lagi. Nah pas anaknya udah siap lah, jalannya udah berubah jadi lahan sawit, lahan sawit dan segala kebun macam. kopi, kebun karet dan segala macam lah. Jadi pemukiman. Dituduhnya mereka yang masuk. Kasihan lah ini. Baik Kak, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kami. Ya, Terima kasih Kak. sama-sama. Ya. Sama-sama Linda. Ucapin terima kasih Linda. Say hi. No. Oh, tuh. Ada hadiah untuk Linda. Dia udah baik kan? Aku takut. Oke, anak-anak lah. Habis ngobrol kayak apa kayak Ya. kasih hadiah lah. Oh, itu apa? Bambu ya? Enggak, ini tebu. Tebu. Oh. Tebu, pisang. Oh, dia makan. Wow. Ini gajah kita rajin mandi 2 kali sehari. Si
shift pagi ya. Sekitar jam 3:30 kita tutup, gajah mandi, disimpan ke hutan. Disimpan ke hutan. Gajahnya istirahat. Oh. Nggak di sini khusus tempat pengunjung dan gajah aja. Tapi kalau untuk istirahat gajah di hutan kita. Tapi dia bisa ngerti dong kalau misalnya ada waktunya istirahat dia langsung ke jalurnya gitu atau perlu diantar. Oh, kita naikin. Oh, alah. Kalau nggak mau naikin kita giring. Tapi ini mau naik. Ada beberapa gajah yang nggak mau dinaikin. Ada juga yang gajah mau yang gitu. cuma mau dinaikin sama pawangnya. Kan satu gajah itu satu pawang. Satu pawang. Berarti untuk 8 ada 8 pawang. 8 berarti. pawang. Wow. Wah. Ini kan kalem ya. Zaman dulu itu sebelum ketat sekarang itu pernah atraksi kayak main bola gitu, main basket gitu-gitu, atau kayak ngalungin bunga. Oh iya, Kan iya. gajah yang ngalungin bunga ke itu ada gajah kita namanya Tika, itu bisa. Tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi ya, itu kan ya eksploitasi hewan kan. Eksploitasi hewan ya. Jadi gajahnya udah nggak pernah dilatih lagi. For your information nih guys, kita nggak boleh sembarangan nyentuh gajahnya. Jadi kalau mau nyentuh, kita harus pakai sarung tangan yang udah disediain di sini. Kalau kata pengurusnya sih, takutnya terpapar virus atau bakteri yang dibawa sama satwa liar ini. Destinasi wisata gajah ini cukup penting untuk dilestarikan nih guys. Mengingat gajah Sumatera saat ini terancam punah karena habitatnya yang udah mulai hilang. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai nih bersama dengan pengurus dari Gajah Sumatera yang bernama Linda, yaitu Kak Ozi. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, dan semoga obrolan kita tadi itu bisa menjadi inspirasi dan ilmu pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Anyelir Putri Rahayu, pamit undur diri. Jelajah Desa, dekatkan hati, cintai negeri.